Hey, aku lagi Master Gamer. Aku punya pertanyaan untuk teman-teman. Deck apa sih yang mahal di Master Duel? Mungkin ada yang menjawab Hero, ya kan itu udah jawaban paling standar. Branded, Vanadium, SHS mungkin. Nah sekarang kalau misalnya pertanyaannya, deck yang mahal itu tuh yang core UR-nya berapa sih? Kalau aku sebagai pemain yang udah main 2 tahun lebih, aku main dari awal Master Duel rilis itu, menurutku deck itu murah kalau core UR-nya itu 5 ke bawah. Di atas 5, 6 ke atas itu udah mahal. Tapi untuk teman-teman yang baru main mungkin setahun, atau misalnya beberapa bulan, atau misalnya bahkan di minggu-minggu awal, mungkin 6-10 core UR itu tuh masih hitungannya biasa. Kalau menurutku udah agak mahal, tapi itu persepsi lamaku doang. Kalau misalnya dari 11 ke atas baru mulai mahal. Beberapa kali dalam stream itu tuh aku kayak komentar, oh deck ini mahal, deck itu mahal. Perhitungannya mahal itu dari mana? Kalau core UR-nya tidak sampai 5 ke bawah. Tapi kemudian setelah aku pikir-pikir, loh semua deck sekarang mahal dong. Kan aku juga pernah ngasih saran kalau kamu harus nyimpen 10.000 jam di tabunganmu itu. Dan jangan diapa-apain, karena setiap kali pack rilis, UR-nya akan selalu lebih kuat daripada sebelumnya. Dan UR ini akan lebih berguna daripada kalau kamu narik di pack yang sebelumnya, kemudian UR-nya akhirnya di-dismantle, cuma jadi 10 UR doang. Selain itu, deck baru juga akan butuh UR yang lebih banyak. Jadi kamu butuh UR yang bagus, dan jumlahnya pun harus banyak untuk deck berikutnya. Aku udah berteori seperti itu untuk membantu melawan inflasi UR di Master Duel ini. Inflasi itu adalah kenaikan harga yang terjadi seiring berjalannya waktu, dan di Master Duel itu dalam konteks UR-nya saja, tidak NR, karena NR itu pada dasarnya gratis, dan SR, kalau kamu udah main beberapa minggu sampai beberapa bulan, kamu pasti punya cukup SR untuk semua deck yang kamu mau. Jadi UR doang, aku sebagai pemain yang mulainya dari 2 tahun lebih yang lalu, masih kekurangan, masih belum lengkap semua stapleku yang UR. Apalagi nanti kalau engine baru butuh UR lagi, engine baru lagi butuh UR lagi. Waduh, susah. Jadi kemarin-kemarin itu aku sempat mau bahas tentang inflasi UR, tapi itu kan masih baru spekulasi atau teori. Tapi akhirnya semalam ada post di Master Duel yang ngomongin tentang inflasi UR dan dia punya data mentahnya. Ini bukan cuma teori, tapi sudah terdukung bahwa memang Master Duel makin mahal makin lama. Ya kita langsung cek postnya. Ini dia nih, Inflation Report Maret 2024. Jadi kemarin itu aku ngecek di usernya, karena aku mau ngebaca Inflation Report yang sebelumnya, tapi kelihatannya dia baru punya Inflation Report tuh baru kemarin itu. Postnya yang lain itu tuh semuanya juga di Inflation Report ini, sama ada beberapa post di 6 tahun yang lalu, tapi ya udahlah lewat. Jadi ini baru thread pertama yang dia buat. Kedepannya kalau nanti ada Inflation Report, bakal bagus kita bisa membandingkan data. Kemudian untuk merencanakan deck berikutnya itu gimana. Nanti aku akan sambil jelasin tips-tips yang aku dapatkan dari main Master Duel lama itu. Tapi sekarang kita sambil cerita. Dan mohon maaf kalau misalnya nanti video ini agak panjang, karena ini menurutku adalah topik yang harus dibahas untuk teman-teman yang masih mau lanjut Master Duel. Dia menghitung jumlah nomor untuk mengkuantifikasi berapa banyak inflasi. Secara keseluruhan, harga deck itu naik 8,31% di bulan Maret. Harga deck di sini maksudnya harga UR. NRSR itu gratis. Setelah di bulan sebelumnya, bulan Februari, itu naik 7,23%. Dalam 1 tahun terakhir ini, inflasi itu naiknya sekitar 28,45%. Artinya deck yang sekarang meta sama deck yang tahun lalu meta, deck yang sekarang butuh 28,45% lebih banyak UR. Dan deck yang tahun depannya, pastikan kita lebih banyak lagi. Untuk yang bulan ini yang bikin mahal itu termasuk UR untuk Labyrinth, Transaction Rollback, dan Arias. Itu yang bikin Labyrinth deck meta sekarang jadi makin mahal. Sebetulnya kalau mau dipikir, Labyrinth itu tuh decknya jadi mahal ya sekarang. Kamu butuh 1 Lovely, 2 Lady, kemudian kamu butuh paling nggak 2 Welcome, habis itu kamu butuh Big Welcome, habis itu kalau kamu butuh Transaction Rollback sampai 3, udah 11 UR. Kemudian kalau kamu butuh Arias 3, udah 14 UR. Belum termasuk lain-lainnya baru core-nya. Lumayan juga. Snake Eyes dapat Bonfire, ini otomatis bikin Snake Eyes semuanya naik 3 UR. Dan kamu tahu Snake Eyes sendiri aja harganya udah lumayan, udah sekitar 11 UR. Sekarang 14 UR. Kalau aku bilang sebelumnya deck yang UR-nya 5 ke bawah, maksudnya 5 ke bawah itu core-nya, itu adalah murah, kemudian 6 ke atas itu mahal, kelihatannya sekarang 11 ke atas itu udah mulai masuk kategori biasa. Snake Eyes 14 UR, Labyrinth 14 UR. Astaga. Kemudian juga berkontribusi pada naiknya harga itu, Sword Soul udah jatuh, udah nggak meta lagi. Sword Soul kemarin kan ada campaign yang bisa membantu kita meringankan harga untuk deck meta. Dan in case kamu belum dapat, campaign ini akan tutup dalam waktu sekitar semingguan lagi, atau bahkan sekarang udah kurang dari seminggu. Jadi kalau kamu masih mau decknya Sword Soul, ambil sekarang. Nih pakai kode yang ini aja kalau kamu belum dapat. Ini dari temanku punya. Dia masih kurang 1 orang yang masuk bronze 4 untuk dapetin reward full-nya. Jadi sekarang ayo kita lihat data lengkapnya. Di bulan Maret kemarin itu top 10 most represented decks itu isinya apa aja sih?
yang bawahnya itu yang Februari. Jadi ini adalah perbandingan antara Maret sama Februari, karena April kan belum lengkap, jadi belum bisa bikin inflation report April. Di bulan Maret ada Snake Eye, Labyrinth, Branded, Tyr, Kastira, Mad Max, SHS, Vanquish Soul, Resonator, dan Dino Morphia dengan jumlah deck yang ada sekian. Dan yang ini adalah berapa banyak lembar UR yang kamu butuhkan dalam satu deck. Secara rata-rata, SR dan NR itu abaikan aja. Selain dari untuk perbandingan ke UR, kamu pasti punya semuanya lengkap. Snake Eye butuh 41 UR. Paling mahal sekarang ya, Branded aja cuma 40. Snake Eye lebih mahal daripada Branded. Labyrinth 32, Tyr 36, Kastira 32, Mad Max 23, murah banget Mad Max, 23 lembar. SHS 31, Vanquish Soul 33, Resonator 30, dan Dino 32. Padahal ya, menurutku SHS lumayan mahal, Vanquish Soul lumayan mahal, Dino lumayan mahal, Dino Morphia. Resonator juga lumayan mahal. Tyr mahal bener, tapi Labyrinth aku pikir agak murah sebelum transaction rollback dan Arias aku rasa. Mad Max lah aku pikir harganya standar sebetulnya. Karena kemarin kan kita dapat link decoder apa ya namanya yang link satu itu sama Myriologic Aggregator, Cyber's Worm. Salah satunya itu UR. Jadi kita dapat beberapa UR baru untuk Mad Max. Tapi sebelumnya aku pikir harganya oke lah, nggak terlalu murah tapi ya nggak mahal-mahal banget. Ternyata Mad Max aja udah masuk kategori mahal menurutku. Berarti sekarang murah itu tuh harusnya 10 UR ke bawah ya. Yang di atas 10 itu udah mahal hitungannya. Bayangin inflasinya tuh sampai begitu. Kalau dulu aku bilang 5 ke bawah murah. Kalau sekarang 6-10 juga harus kategori murah. Karena otak boomerku ini harus beradaptasi dengan inflasi. Inflasi dalam 1 tahun itu 28,45%. Ini belum dihitung dari awal 2022. Ini baru dari 23-24. Di deck Snake Eye kamu cuma butuh 10 SR dan 5 NR. UR-nya 41 dan NR SR-nya cuma 15. Jumlah UR di Snake Eye itu lebih dari 2 kalinya jumlah NR SR. Ngapain ada NR SR? Dan ini deck yang paling baru loh, yang mahalnya begitu. Bayangin sama kayak jenisnya Labyrinth. Labyrinth itu masih agak lumayan lah SR-nya karena ini deck lama tapi terus diupdate. Kemudian kalau Branded itu ya harganya sebetulnya 11-12 lah sama Snake Eye karena 40 sama 41. Ya kan ini 40,72, ini 41,02. Tapi Branded itu tuh udah rilis, nanti ada support baru, jadi dia masih banyak kartu NR SR-nya sebetulnya. Jadi nggak semuanya tuh mahal banget, walaupun Branded itu banyak kan 60 kartu kan. Kemudian Tyr kita tahu lumayan mahal sebetulnya, dan akhirnya nggak terlalu playable lama, kemudian dipotongin. Kastira aku nggak nyangka terlalu murah. Padahal aku pikir Kastira itu lumayan mahal. Bayangin, Fenrir UR, Unicorn UR, Theosis UR, Rise South, kamu cuma butuh satu sih. Rise Heart. Berapa banyak kartu UR-nya coba? Tapi bisa jatuhnya nggak terlalu mahal somehow, sama dengan SHS sih. Sama dengan Vanquish Soul. Sungguh mengagumkan. Nah, pilihan budget option kalau misalnya nanti kamu nggak dapat Sword Soul, kamu bisa bikin Mad Max aja. Makanya tadi itu kodenya dipakai kalau kamu belum dapat Sword Soul. Mad Max itu UR-nya masih paling murah sendiri, 23 doang dari semuanya. Dan Mad Max ini paling nggak masih rogue. Jadi kalau kamu mau nyimpen gem untuk bikin deck yang meme, deck yang aneh-aneh, dan kamu nggak mau selalu bakar gem untuk bikin deck meta, ya udah bikin Mad Max sekali, udah simpen aja. Kelihatannya Mad Max nggak akan di-hit. Kemarin sempat aku bilang, kalau kamu bikin Mad Max itu hati-hati kalau circular bakal di-hit. Tapi kelihatannya di sini udah enggak. Paling nggak menurutku kayaknya nggak akan di-hit terlalu banyak sih. Karena mereka selalu berusaha hit around circularnya. Beda sama Branded, di mana Branded Fusion-nya itu langsung di limit. Di Mad Max, circular sampai sekarang belum pernah di-hit. Kalau aku pemain baru, aku antara bikin Sword Soul dari kode tadi, atau aku bikin Mad Max. Mungkin aku akan bikin dua-duanya. SHS, Vanquish Soul, Resonator, Dino Morphia lumayan mahal sesuai ekspektasi lah. Yang jadi perbedaan adalah karena SHS itu deck lama, jadi NR dan SR-nya itu masih cenderung banyak. Dibandingkan mungkin dengan jenisnya Vanquish Soul sama Dino Morphia, di mana dua deck ini keluarnya setelah Master Duel rilis. Jadi mereka bisa nge-fix rarity-nya tuh sesuka hati mereka. Resonator ini juga sebetulnya deck lama sih, tapi kayak deck lamanya tuh RDA, supportnya juga masih meh. Terus begitu rilis yang legacy supportnya itu, baru harganya lumayan naik. Tapi kayak kalau mau dijumlah sebetulnya 20 plus 8 itu ya sama aja dengan harga ini. NR SR-nya masih lumayan banyak untuk Resonator sama dengan SHS, walaupun lebih berat di SR-nya. Tapi kalau dibandingin sama Dino Morphia sama VS itu jelas banget kelihatannya. Terus kita lihat deck yang di Februari kemarin. Masih sama Snake Eye. Oh, ada Sword Soul, Brandes, Labyrinth, Mad Max, Infernoble,
SHS Kastira, Manadium, Vanquish Soul. Kita mau ngecek ada tren apa sih di data yang ini. Snake Eye lebih naik harganya dari 39,2 jadi 41, itu karena Bonfire. Kemudian karena Bonfire masuk 3, Poplar kelihatannya keluar 1. Jadi tambah 2 UR. Kemudian Sword Soul 17 UR doang, paling murah karena mereka nggak ngitung yang gratisan dari structure deck ini punya kelihatannya. Branded masih sama lah kurang lebihnya. Kemudian Labyrinth 32 lembar, di sini 32. Sebetulnya nggak terlalu berubah sih, karena beberapa build bahkan nggak pakai Arias ataupun transaction rollback. Jadi untuk Labyrinth sebetulnya gesernya nggak terlalu jauh. Kemudian Mad Max masih kurang lebih sama 23, sama juga 23. Infernoble 26 doang. Kalau kamu mau nyoba Infernoble tuh lumayan menarik. SHS sama di sini kok gesernya lumayan ya, aku nggak tahu. Mungkin mereka pakai engine yang berbeda atau staple-nya berbeda. Kastira, Manadium, Vanquish Soul masih kurang lebih sama, tapi Manadium, oh di sini nggak ada Manadium, mana Manadium? Nggak ada. Jadi deck meta yang paling mahal untuk sekarang ini adalah Snake Eye, Branded, dan Manadium. Walaupun Manadium akhirnya nggak masuk dalam Maret sih, karena udah geser di... nggak tahu gesernya kenapa. Tear masuk sini, Infernoble hilang, Resonator masuk. Mungkin recency effect karena Resonator itu baru update barunya turun, jadi pemain Resonator pada nyoba pakai deck itu. Kemudian nanti setelah sebulan, 2 bulan, ganti deck yang lainnya. Tapi gini, deck yang paling murah untuk beginner pertama kali main nomor 1 itu Sword Soul sejak dikasih kemarin structure deck baru itu. Kemudian nomor 2-nya adalah Mad Max. Dan nanti ke depannya setelah campaign Sword Soul ini habis, tetap aku akan menyarankan 2 deck itu untuk beginner, Sword Soul dan Mad Max. Dah, itu aja. Kalau kamu nggak lihat sampai ke belakang sisa dari video ini karena terlalu panjang, ya udah inget aja, beginner cocok pakai Sword Soul, pakai Mad Max. Buat dua-duanya kalau perlu. Kalau nggak ya satu aja cukup. Di sini Sword Soul masih lumayan sih karena Sword Soul kan baru rilis structure decknya pas kemarin itu. Jadi mungkin banyak yang tertarik untuk nyoba, tertarik banyak untuk bikin, jadi banyak muncul di sini. Kemudian yang lain-lainnya itu Infernoble juga baru muncul, ya kan? Di sini udah nggak ada Infernoble, udah hilang kabarnya. Aku bikin Infernoble tapi belum sempat belajar, itu rasanya gimana ya? Ribet juga sih, males belajar Infernoble. Kayaknya buatku sendiri lebih seru Branded sih. Tapi nanti aku tetap pelajarin lah. Sayang kalau nggak dipelajarin sama sekali. Manadium emang lore deck sih, dan itu menarik untuk lore deck, tapi kayak kombonya relatif linear, jadi nggak terlalu minat aku. Aku senang dengan deck yang kombonya itu non-linear dan boss monsternya itu tidak generik. Jadi Branded itu deck favoritku. Ditambah lagi lore, jadi itu udah bener-bener aku senang. Di sini ini adalah inflation rate, berapa persen decknya nambah harganya daripada bulan yang lalu. Jadi kelihatan trennya. Di bulan September sama November ini ada apa yang drop ya harganya? Aku nggak ngerti. Tapi kayak dari Agustus ke belakang loh, kelihatan jelas. Naiknya 14%, 12%. Kalau sebelumnya kan cuma kayak 1%, 2%. Jadi memang mahalnya tuh dari sekitar Oktober ke belakang. Walaupun kadang-kadang ada dropnya begini, 13,85% drop harga, 6,3%. Yang ini aku nggak tahu kenapa ya. Nanti coba aku cek deh. Kemudian yang ini data untuk persen perubahan per tahun ya. Ini sama aja sih sebetulnya. Total deck cost, total UR, SR, dan NR-nya. Liatin harga SR-nya tadinya naik terus turun. Kemudian NR-nya juga sama, turun terus mulai dari sekitar September. Trennya turun. Karena di sini nih inflasi yang benar-benar pincangnya tuh dari sini kelihatannya. Jadi dari Oktober kelihatannya mulai naik secara perlahan. Aku bilang perlahan tapi ya lumayan juga untuk pemain-pemain yang baru main hari ini. Atau baru seminggu atau baru beberapa bulan. Kalian koleksi staple-nya gimana? Kalau misalnya UR-nya habis semua di engine dan core-nya, staple-nya kapan lengkapnya? Orang aku aja sampai sekarang staple belum lengkap semua kok. Ghost Reaper aku baru punya 1. Solemn Strike apa Solemn Warning yang UR itu juga, aku juga belum punya. Aku baru lengkap Solemn Judgment itu kemarin, karena ngejar Apollousa Alt Art. Kapan mau aku lengkap staple-nya? Aku harus lebih irit dalam mikir deck ini kira-kira jangka panjang aku main atau enggak. Ini kira-kira dalam jangka panjang aku main atau enggak. Kalau untuk sekarang, trikku milih deck itu ada 2. Misalnya decknya aku nggak enjoy mainnya, aku akan lihat dulu di report. Kalau kita ngelihat OCG Metagame Report, kita bisa kira-kira dapat gambaran deck apa yang tahun depan kelihatannya masih punya staying power. Fire King, Voiceless Voice, mungkin Rescue Ace, mungkin Snake Eye, Tenpai Dragon, Labyrinth. Jadi selalu dilihat seperti itu dan ini harus selalu update ya. Jadi misalnya aku mau bikin deck ini tapi sebelum rilis ya awasin terus. Fire King sekarang bagus, nanti turun nggak, nanti gimana, sampai deck tersebut rilis di Master Duel. Kalau misalnya ketika nanti Fire King rilis, Fire King masih top tier, buat.
Tapi kalau sampai rilisnya di Master Duel Fire King, ternyata di sini udah nggak ada gambarannya, atau udah mulai rendah, pikirin, apa aku masih mau bikin Fire King kalau aku cuma mau deck meta? Kalau nggak, daripada nanti aku buang-buang gem, buang-buang UR cuma untuk bikin Fire King, mending aku nggak bikin Fire King, aku bikin deck for funku aja. Aku masih punya Sword Soul, aku masih punya Mad Mech untuk farming gem di ladder. Begitu caranya. Jadi itu trik yang pertama. Trik yang kedua adalah jangan kamu bikin deck yang nanti akan bagus kalau misalnya semua support yang bikin bagusnya belum. Kayak misalnya Rescue S. Di sini kan Rescue S itu bagus karena mereka udah punya Preventer dan Emergency. Sementara kita, Preventer dan Emergency datanya telat banget. Daripada kamu narik Rescue S di gelombang pertama di mana mereka belum bagus dalam harapan, oh bentar lagi akan keluar Preventer, bentar lagi akan keluar Emergency. Mending nabung, kemudian bikin Snake Eyes langsung. Tunggu sampai support yang bikin mereka sangat playable dan kuat itu keluar. Kayak Feng Kui Soul yang kemarin rilis udah sekaligus sama support Xiaolong dari Agov punya. Itu udah langsung sekali keluar satu package, ya udah tarik aja terserah. Yang bikin Snake Eye itu langsung wow sekali. Yang pertama, masih meta di OCG sekarang ini. Dan yang kedua, kemarin rilis bahkan langsung sama Poplarnya. Dan kita dapat Promethean Princess dari lama, sementara TCG baru dapat bareng sama ini Poplar. Jadi kita tuh langsung full power Snake Eye. Blok, selesai. Sama dengan sebelumnya, langsung full power Tearlament. Ya nanti belakangan akan di-hit sih, tapi paling nggak udah playable selama beberapa bulan. Nah, dalam kasus seperti itu, di mana dua kriteria tadi udah terpenuhin, yang pertama masih meta di OCG ketika rilis di Master Duel, dan yang kedua, sama support full powernya udah keluar, ya udah langsung bikin aja. Tapi kalau kayak Rescue Ace yang terpisah jauh, mending nggak usah, mending kamu langsung lompat ke Snake Eye. Kalau kamu sendiri bukannya emang seneng Rescue Ace atau mau nyoba Rescue Ace, tapi cuma tertarik Rescue Ace karena katanya kuat. Sebetulnya kalau ditanya sekarang, aku rada nyesel narik Rescue Ace karena aku nggak ada kayak ketertarikan apa-apa terhadap Rescue Ace. Aku narik itu cuma karena, oh ini nanti bakal meta. Nanti bakal kuat, nanti bakal membantu untuk grinding di rank. Kalau kayak begitu, kalau aku grinding di rank, kenapa nggak pakai Snake Eye aja? Bok keluarnya bareng. Bok full powernya lebih cepat daripada Rescue Ace. Nyesel kan? Itu dia. Ingat itu baik-baik. Yang pertama, kalau masih meta pada saat itu. Dan yang kedua, kalau full powernya udah keluar. Baru tarik. Tapi kalau nggak, mending jangan. Sekarang ini murni aku cuma ngomong dalam tataran deck yang kamu nggak yakin bakal suka atau nggak. Kalau misalnya kayak pemain yang hobi Galaxy Eyes, hobi Plan, ya udah buat aja sih. Tapi jelek di meta, nggak apa-apa, buat aja. Yang penting kamu bahagia, ini video game. Jadi udah susah kita itu istilahnya narik karena nanti akan meta. Nanti metanya nanti kapan? Gitu. Kalau narik, kalau sekarang udah meta. Anyway, selesai dengan omelanku yang barusan ini. Kalau misalnya kita balik ke data yang tadi, dan kemudian kita lihat, nanti kita akan makin lama makin mahal lagi. Karena deck sekarang ini di atas 10 UR itu udah kayak standar hitungannya. Hero dulu, Hero sangat mahal, deck yang lain 5 UR ke bawah. Sekarang udah pada mulai manjat mengejar Hero loh. Hero udah bukan deck termahal loh. Ini tadi kalau kamu lihat deck termahalnya apa? Snake Eye, Branded, antara dua itu. Di sini ketuker sih antara Branded sama Snake Eye. Tapi di bawah sininya tuh udah juga seperti itu. Sama apalagi, Vanadium. 3 deck termahal di Master Duel sekarang adalah Snake Eye, Branded, dan Vanadium. Dari video ini ke belakang itu kita cuma akan ngamatin inflasinya kayak apa. Jadi kalau misalnya kamu mau skip dari sini ya udah nggak masalah. Aku cuma akan menyimpulkan aja moral dari video hari ini. Yang pertama, deck yang bagus untuk beginner itu adalah Sword Soul dan Mad Mech. Dan kalau kamu belum ngambil Sword Soul dan nggak bisa ngambil Sword Soul yang tadi kodenya, ya udah bikin antara dua itu. Bikin kedua-duanya kalau kamu memang betul-betul niat, kalau nggak satu aja cukup. Terus yang kedua, kalau kamu mau narik untuk meta deck yang kamu nggak sebetulnya betul-betul senang, itu pertimbangan dua hal. Yang pertama, kalau meta deck itu masih relevan di OCG pada saat dia rilis di Master Duel. Dan yang kedua, kalau meta deck itu rilis langsung full power dan bukannya dibagi-bagi lagi entah kapan bakal kuat. Ini season 1 nih, Tri Brigade, Virtual World, dan Eldritch yang paling merajai. Drytron ada sih, tapi kayak cuma sedikit-sedikit lah. Ini di turnamen punya. Ada berapa banyak core UR-nya? Oh 1, oh 2, oh 3, oh 4. 4 core UR untuk top deck pada saat itu. Pada waktu rilis kemarin, 2 tahun yang lalu. Virtual World, ada berapa banyak core UR-nya? 1, Crystal Wing, anggaplah. 2, Shen, Ultimate Zolkin, sama VFD. Ya udahlah, sama inilah 5 lah. Crystal Wing kayaknya mending jangan sih. Jadi tetap 1, 2, 3, 4. Paling banyak 5. Kalau kamu mau hitung 5 ya 5, 4 ya 4. Eldritch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satunya gratis, sorry. Jadi nggak dihitung. Ini banyak deck yang pakai. 7, 8. Eldritch agak mahal. Tapi yang paling bagus Tri Brigade dan cuma 4 core UR yang perlu kamu bawa. Season 2. Season 2 seperti apa? Oh, Season 2 masih kurang lebih sama. Masih 1, 2, 3, 4 core UR untuk Trizu. Di sini mulai bawa 1, 2, 3. Udah mulai 7 core UR lah, anggaplah. Drytron, 1, 2, 3, 4.
Mana lagi? 5, 6. Ini staple semuanya. 6 core UR. Eldritch ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Astaga. Oh enggak, ini enggak. Mungkin 5, 6, 7. Eldritch masih tetap mahal dari yang tadi. Jadi tetap pilihannya tuh Virtual World, Drytron, dan Tri Brigade tuh kurang lebih harganya. Virtual World, mana itu tadi? 1, anggaplah 2, 3, 4, 5. Ya 6 deh, udah sama aja. Ini bikin aku mikir. Jadi deck dari dulu tuh sekitaran 5, paling lebih sedikit lah ya. Jadi mungkin sekitar 6-8 core UR itu hitungannya oke. Mad Mech masih segitu jumlah core UR-nya. Sword Soul itu kan 3 Moye, 2 Chixiao, 1 Cheng-Ying, sama 1 Cixing Long Yuan. Salah, 7. Draco Berserker, Dragite, Chao Feng. Jadi ada 10 core UR. Jadi lumayan sih, Sword Soul masih hitungannya budget. 10 ke bawah itu masih murah lah, udah anggap. Tapi untuk deck sekarang itu tuh 10 udah nggak dapet core-nya. Kemudian season 3, Eldritch masih juga lumayan mahal. Raizu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh enggak, ini pure Tri Brigade. Ini nggak ada zodiaknya. Ya 6. Kalau Raizu, nih ada Zu-nya 1, 2, 3, 4. Masih 4, masih sama harganya. Sampai season 3 itu masih kurang lebih sama, metanya itu masih sama. Di sini juga masih kurang lebih sama, Drytron, Raizu, Eldritch, Virtual World, bla bla bla. Langsung skip aja nggak masalah. Di sini apa sih yang berubah? PK, Sky Striker, Refine Blade, Sword Soul nih baru masuk Sword Soul. Agak cepat aja ya, kita agak panjang kalau nggak. Sword Soul 1, 2, 3, mana lagi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih sama dulu Sword Soul, kurang lebihnya. Ini bawa 2 baron, tapi nggak perlu 2 sih. Sword Soul lebih mahal daripada ini sebelumnya. Sword Soul menggambarkan inflasi dulu, tapi sekarang Sword Soul menggambarkan budget. How? Kemudian di season 6 masih ya kurang lebih sama apa metanya, tapi Pranked sudah mulai muncul ya. Di sini Pranked sudah muncul, nah sama Adventurer Tenyi. Kita lihat dulu. Oh di sini baru nih, bener, Post Wandering Traveler sejak Brave Engine yang ini. Ini pas kapan sih? Ini Agustus 2022. Nanti Oktober 23 kita harus ingetin. Tapi kayaknya di sini nggak ada sih, nggak nyampe. Eldritch masih lumayan mahal. Adventurer Tenyi berapa harganya? Aku mau ngitung Adventurer tapi masuk hitungannya engine sih. Jadi kayak ya udahlah, biarinlah harganya begitu. Berapa core-nya di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dapat dari gratisan 6, 7 UR. Sword Soul 10, kurang lebih harganya sama. Pranked murah banget kelihatannya terakhir kali itu. Pranked itu cuma 1 sama 2 core UR Pranked, gila kan? Nah, tapi di sini pakai Adventurer Engine di mana 1, 2, 3, 4, 5 itu udah masuk UR. Jadi kelihatannya harganya udah naik dari sini, tapi naiknya pelan-pelan karena masih banyak N dan R dan SR. Di sini aja udah lumayan banyak SR-nya, tapi masih banyakan N sih. Wow, rasanya refreshing banget ngelihat satu extra deck itu isinya nggak semuanya UR. Fluandris tuh murah banget. Paling cuma ini aja udah staple hitungannya. Ini juga udah staple. Fluandris nggak punya core UR, bayangin. Virtual World masih ada VFD belum sih? Masih ada. Masih 1 sama 2 lah anggap ini. Sama Shen 3. Harga-harga sampai segini tuh masih. Ini Duelist Cup Agustus. Virtual World, Eldritch, dan Pranked. Tadi harganya masih kurang lebih sama berarti. Scroll turun. 1, 2, 3, 4 ya kurang lebih sama. Nah di sini baru beda nih. PK akhirnya muncul. Tapi PK Brave dulu kan juga lumayan murah hitungannya. Cuma paling Brave-nya doang yang agak mahal. PK Brave itu tuh berapa sih core-nya? Side hitungannya staple sih udah. Banyak deck yang bisa side lock. Tapi oke lah, hitung 1. DPE itu enggak. Cherubini 2. Sama Bardish 3. Murah banget core-nya. Eldritch masih standar. Adventurer Tenyi masih sama. Pranked juga masih kurang lebih sama. Jadi zaman dulu tuh harga yang core UR-nya mahal itu masih Sword Soul sendiri. Kalau misalnya Sword Soul dibandingin sama PK Brave mungkin harganya kurang lebih sama. Tapi di PK Brave itu yang UR-nya adalah staple atau engine. Kapan-kapan aku akan bahas tentang engine deh. Sementara yang core-nya tuh rada jarang. Memang menurutku yang bagus itu seperti itu. Kalau engine-nya mahal, staple-nya mahal, tapi core-nya murah. Jadi kamu bisa bikin satu engine, kemudian dibawa di banyak deck. Kamu bisa bikin satu set staple, kemudian dibawa di banyak deck. Itu yang bagus. Tapi kalau core-nya sendiri mahal. Anyway, Duelist Cup, Breakdown, ada Emancipator. Ada Emancipator ini juga masih relatif murah tuh, liatin. NR, SR semua. Yang mahal paling apa sih Grass-nya doang. Kemudian 1, 2,
Ini hitungannya udah core sih kalau udah seperti ini. Nah ini doang nih paling 1, 2, 3 Fluanderis sudah bagus, sama Apex Avian 4 core UR untuk Fluanderis. Ya extra decknya abaikan lah Fluanderis kok. Siapa sih yang mau pakai extra deck? Kurang lebih kayak begitu. Runic mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aku pikir mungkin Runic adalah deck pertama yang harganya tuh harga modern. Karena dari mentalitas begini kelihatan banget. Dan dulu memang banyak juga yang ngomong sih Runic mahal banget. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini mengingatkanmu pada apa? Exosister, Marta, Pax, kemudian ini apa? Michaelis sama Magnifica. Rasionya sama persis kan? Dan Exosister juga mahal. Branded, zaman dulu branded nggak terlalu mahal harusnya. Branded Fusion doang. 1, 2, 3, Lost 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Branded juga lumayan loh. 14 UR. Jadi aku rasa tren mulai mahalnya itu sejak Sword Soul keluar. Tapi waktu itu masih belum semua deck masih semahal itu. Prankits, PK Brave masih lumayan harganya. Tapi kalau dibandingin sama Runic, Branded, udah mulai berat harganya. Di sini masih 1, 2, 3, anggaplah 4, sama Beatrice 5. Ya, kalau mau Ptolemy dihitung 6 UR. Tapi 6 masih di bawah 10, masih lumayan. Aku sedih kalau aku ngomong di bawah 10 UR lumayan itu. Jadi jenis-jenisnya begitu. Nih doang nih Runic yang paling gila harganya. Dan gitu kelihatannya yang bikin mahal Moye-nya. Kalau misalnya Sword Soul itu rilis di sebelum Master Duel keluar, itu kelihatannya tuh Moye bakal jadi SR paling. Jadi harganya itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih masuk akal. 6 core UR sama seperti yang sebelumnya. Duelist Cup 2023 Maret. Ini apalagi metanya Branded dan Runic dan Mad Max. Dan Sprite, fine. Ayo kita lihat. Bang, tasku punya ya. 1, 2, 3, 4, anggaplah. Sebetulnya Dragon itu harusnya hitungannya udah staple, tapi ya udah nggak apa-apa. Untuk sekarang kita anggap 4 dulu. 5, 6, oh murah juga 6. Lumayan ya, bang. Untuk Sprite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sprite aja masih nggak terlalu mahal. Udah tambah mahal sih kalau dibandingin yang pertama, kelihatan banget. Yang pertama itu kan di bawah 5 murah. Kalau sekarang di bawah 10 murah. Branded masih mahal. Branded termasuk yang paling mahal di zaman dulu. Sama kayak Hero, tapi branded kompetitif. Hero enggak. Runic juga termasuk mahal. Tapi Runic juga kompetitif. 3, 6, 9, 12 belum termasuk 2 ini. Dan stun emang ya begitu. Persetan dengan stun, biarin aja. 1, 2, ya kalau Sprite Runic mahal pasti. Tapi yang mahal kan Runic Engine, kemudian Sprite Engine. Kalau mau dibayangin begitu ya, mungkin Runicnya nggak terlalu mahal jadinya. Kalau kamu membayangkan suatu deck itu sebagai core, staple, dan engine, maka core-nya harusnya murah, staple dan engine boleh mahal. Tapi kalau misalnya nanti kita ke depan Yu-Gi-Oh itu menjadi semakin generik, kayak misalnya Runic dijadikan engine, ya kalau Runicnya mahal, masuk engine hitungannya sih nggak terlalu mahal. Mad Max, coba lihat ini waktu Circular baru rilis ya. Oke, core 1, 2, 3. Ini udah ada Salaman Grade belum sih? Kalau udah ada ini nggak dihitung. 4, 5. Kayaknya udah ada Hit Soul soalnya. 5 core UR, Mad Max. Sampai sekarang aku yakin masih ada deck yang harganya itu kurang lebih kayak begitu. Rise Sprite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana lagi 8, 9, 10, 11. Kalau semua deck kamu jadikan core engine hitungannya, bukan core. Tier dan Exo dan Sprite. Oke, fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan lah, tapi kayak masih standar. Ini branded isi. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya, ini lumayan mahal. Jadi dari dulu pun memang ada banyak deck yang mahal, yang di atas 10 core UR-nya. Tapi makin ke sini makin banyak yang deck yang seperti itu. Yang mahalnya makin naik harganya. Jadi itu maksudnya inflasi, kenaikan harga secara bertahap. Kalau kamu nggak perhatikan dari awal, mungkin nggak akan kelihatan naiknya harganya tuh pelan banget. Tapi tetap naik. Dan sekarang kita punya data pastinya. Ini kenaikan harganya. Dari sini ya, total UR-nya. Dari sini. Sempat turun di September, tapi habis itu naik lagi. Kenapa sempat turun di September? Nggak tahu. September 2023. Ini belum September. Kita maju lagi, ini Agustus. Di Agustus itu kayaknya nggak terlalu. Courier Runic lumayan mahal, Cricketnya yang bikin mahal. Sama yang lainnya tuh ya lumayan lah. Bestial Dragon Link sebetulnya lumayan murah kalau kita anggap Bestialnya itu engine.
Yang bikin mahal itu engine baru. Oh, core decknya seperti ini, nanti begitu core decknya pada dipotongin, ya udah tinggal dijadikan engine kecil. Kalau misalnya nanti Snake Eyes itu udah nggak relevan, nanti engine-nya bakal berubah jadi Witch Engine doang. Diabel 1, Sinful Spoils-nya 1, Wanted-nya 3, yang lainnya dipotong. Mungkin populer kali bakal ada, entahlah. Pokoknya itulah jenisnya. Labyrinth lumayan mahal di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggaplah Terrors juga hitungannya 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi makin lama makin berevolusi kan, jadi yang ini pada digantikan. Extra deck Labyrinth nanti bakal bagus sih kelihatannya. Transaction rollback, potong, masukin Arias juga. Entahlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exosister. Dulu Exosister orang bilang mahal. Sekarang Exosister tambah mahal sih, ada Sakitama. Sama aja dengan Labyrinth, Exosister itu mahalnya. Udahlah, biarin. Kalau misalnya, nah ini nih. Oktober 2023. Ini di pas naiknya lagi, pas inflasinya lagi. Oktober 2023 itu berarti Purely. 1, 2, 3, 4, 5, 6, core-nya 78. Wait, Purely nggak terlalu mahal sebetulnya. 8 UR doang core-nya. Habis dari sini ke atas baru mahal kayaknya. Ghost Trick Purely lah mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini anggaplah core. 13 UR. Ghost Trick Purely. 13 UR itu harganya Labyrinth sekarang, harganya Exosister sekarang. Labyrinth masih relatif oke harganya. Ghost Trick Purely itu nggak semahal yang aku bayangin. Padahal dulu aku pikir, Ghost Trick Purely mah mahal banget. Tapi sekarang nggak juga sih. Desember. Vanquish Soul, Stake Your Soul. Dan Branded. Dragon Link Purely. Ini baru kita lihat bener-bener naik inflasinya di sini atau bukan. Soalnya Desember tuh paling puncaknya sampai sebelum Maret lagi. Ini adalah deck yang paling mahal sepanjang sejarah. Sebelum Maret kemarin. Oke. Ryan Yu. Zodiac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebetulnya ini staple bukan sih? Ya 7 deh, anggap 7. Bestial Dragon Link itu 1, 2, 3, 4. Dragon Link murah ya, cuma 4. Astaga. Makin banyak deck makin mahal. Tapi kayak dari tadi kita kayak naik turun harga inflasinya. Oh, yang ini masuk dalam engine, jadi nggak dihitung. Oh, yang ini masuk dalam staple, jadi nggak dihitung. Banyak yang kayak begitu. Padahal kalau misalnya mau dibandingin, anggaplah 78 ya semuanya. Terus misalnya apa lagi? Borrowed Savage ya, nggak usah. 8 UR deh, karena dia pakai engine. Jadi aku pikir makin ke belakang itu harga deck bisa tetap, tapi engine-nya yang mahal. Core deck-nya murah, tapi engine-nya mahal. Sementara dulu, core deck-nya murah, engine-nya nggak pakai. Kemudian staple-nya doang. Makin banyak deck yang pakai engine Bestial, maka 4 UR itu bisa diabaikan karena itu engine, semua deck pakai. Padahal ya tetap aja di kantongmu tetap narik ya kan. Vanquish Soul ini yang hitungannya paling mahal sejauh ini, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, mana lagi? 6, 7, 8, 9, 10. Extra decknya anggaplah semua staple. Termasuk ini juga anggaplah staple. 10 UR. Vanquish Soul yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sama juga 10 UR, tapi itu karena Bestial nggak dihitung, di Shifter nggak dihitung. Yang ini yang 4 lembar 1, 2, 3, 4 lembar Kastira Engine nggak dihitung. Kalau mau dimasukin Kastira Engine 14 UR, mahal loh. Grass Branded Grass Deck itu mesti mahal. Ghost Trick Purely masih ada. Ghost Trick Purely itu mahal karena Ghost Trick-nya core-nya sendiri, Purely core-nya sendiri. Kalau deck yang core-nya gabung begitu, jadi Ghost Trick ada, Purely ada, itu memang mesti akan mahal karena UR untuk Ghost Trick kan tadinya untuk Ghost Trick aja, UR untuk Purely tadinya untuk Purely aja, tapi kalau digabungnya mahal. Kemudian yang ini Anniversary Team Competition, kemarin Kastira Snake Eye. Nggak heran kalau di Fire format ini semuanya mahal karena semuanya rilis UR, gila kan. Ini ada berapa banyak nih core-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebetulnya Promethean Princess bisa dianggap staple sih. Tapi ya begitulah, 13 UR, 14, 15, 16, 17 kalau mau engine Kastiranya dihitung juga. Jadi kesannya beberapa deck itu kayak, ini masih murah, itu masih murah. Itu karena engine-nya. Yang engine-nya mahal tapi bisa masuk di banyak deck. Yang bikin deck itu mahal kalau engine-nya mahal dan core-nya pun mahal. Kalau udah kayak begitu tuh udah kelihatan jelas 15 UR ke atas
Makanya tadi di sini itu juga termasuk core, termasuk juga engine, termasuk juga staple. Padahal kalau misalnya mau di strip semuanya, misalnya staple-nya dicabut, kita lihat core-nya berapa harganya, engine-nya berapa harganya. Inflasi harga engine dan inflasi harga core itu juga naik, tapi inflasi harga engine kita cenderung adalah biarinlah engine bisa dipakai di banyak deck. Inflasi harga core doang yang kita perhatikan. Padahal kalau misalnya nanti digabung, itu kan yang bikin harga decknya hasil jadinya sungguh mengagumkan kalau kita bilang, oh yang Kastira ini nggak usah dihitung, 4 core UR. Tapi karena banyak deck yang bisa bawa dia, ya udah nggak masalah, dihitung jadi kayak staple. Nah nanti ini kalau misalnya Witch Engine ini cuma dipakai sebagai engine, kamu cuma butuh 1, 2, 3, nggak malah cuma kamu butuh satu doang, 2, 3, 4, 5 lembar. 5 lembar UR, oh nggak masalah, cuma setengahnya dari core-nya. Ya kalau begitu kamu hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, UR-nya murah hitungannya, tapi engine-nya ada 2. Kalau kamu bandingin sama Traizu yang tadi, Traizu itu 4 lembar core UR, tapi engine-nya 0. Di sini 6 lembar core UR, tapi engine-nya 10. Misalnya kalau Witch Engine mau dipisahin dari core-nya Snake Eyes. Walaupun kita bilang, oh harga core-nya tuh nggak seberapa, sebetulnya sama dengan dulu. Ya engine-nya yang naik, Traizu nggak ada engine-nya. Dan ini Duelist Cup terakhir kemarin, Snake Eyes, SS Labyrinth, dan kawan-kawannya. Ini harganya masih sama, tadi kita masih bahas ya kan. Kastira Snake Eye kita juga udah bahas. Kalau misalnya kita engine Kastira sama Witch-nya sendiri dilepas, ya core untuk Snake Eye-nya nggak terlalu mahal, tapi tetap aja lumayan. SHS, ini SHS banyak bisa dipakai, ya core-nya lumayan. Kita harus udah mulai ngitung engine di harga deck deh. Jangan cuma core-nya doang yang dihitung, kemudian engine, ini banyak deck yang bawa. Ya memang banyak deck yang bawa, tapi tetap berpengaruh ke harganya, karena dulu nggak ada engine yang semuanya UR di banyak deck yang bawa. Traizu dulu tuh cuma 4 core UR, nggak pakai engine UR. Mending ke depan aku ngitung gitu deh. Kalau core UR-nya murah dan engine UR-nya juga murah, baru deck ini bisa dibilang murah. Tapi kalau core UR-nya murah, engine UR-nya mahal, ya mahal jatuhnya. Pokoknya gitulah ceritanya. Aku rasa menutup kesimpulan kita hari ini, di inflasi ini yang naik itu harga engine-nya deh. Kalau misalnya kayak core-nya masih kurang lebih sekitar 10 ke bawah, tapi engine-nya yang UR semua. Kalau misalnya kita bilang, oh deck Snake Eye itu sebetulnya core-nya nggak terlalu mahal. Ya engine Kastiranya, engine Witch-nya dihitung dong. Untuk merepresentasikan harga deck dengan jujur, termasuk juga dengan inflasi di engine-nya, selain dari inflasi di core-nya, aku mungkin akan mulai menghitung core UR dan engine UR secara terpisah. Dan kalau misalnya core dan engine UR-nya udah ketahuan, staple-nya pasti ketahuan. Jadi aku akan pisahin. Kalau misalnya kita lihat ke core-nya doang, harganya naiknya tuh cuma sedikit. Masih ingat dulu di PE, yang UR itu cuma di PE-nya sama Verte-nya, yang lainnya enggak. Kalau misalnya dibandingin sama sekarang, Bystial, Magnamut, sama Lubellion 3, 4 UR. Emang sih kartunya jumlahnya lebih banyak. Hell, bandingin sama yang dulu rilisnya bareng, Brave, Water Enchantress 2, Aramesir 2, Griffon Rider 1, 5 UR. Astaga. Nih coba kita baca komennya di bawah ini. 43 dari 57 kartu di Snake Eye itu UR. Banyak banget. Udah mayoritas. 24 dari 55 kartu di Traizu itu UR. Dua-duanya tier 1, tapi yang satu harganya 2 kalinya yang satunya. UR inflation. Buat apa gunanya NR? Hilangin aja, nggak ada yang NR lagi. Udah SR aja udah berkurang. Yang jadi masalah adalah mereka nggak mau ngehit UR, tapi semua tetap di print UR. Jadi bandlist itu fungsinya buat apa? Buat apa mereka bikin bandlist kalau mereka nggak berani ngehit UR? Berapa tahun baru Chaos Ruler akhirnya di ban? Berapa lama baru akhirnya Hulky Vibrex di ban? Berbulan-bulan dari rilis baru akhirnya Imperial Order, Vanity's Emptiness, VFD di hit. Mereka itu, ya mereka akan ngehit, tapi setelah lama udah berusaha play around, udah ngehit kartu-kartu yang NR, SR masih nggak mati-mati juga deck ini, oke kita hit UR. Terus setelah VFD di ban, Virtual World tetap nge-stuck di Chen-Chen, tetap nge-stuck di tadi Juju atau something lah, nggak bisa di dismantle. Untuk pemain baru, UR shortage-nya itu sangat bikin frustrasi, bla 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 bla, ya udah nggak kuat. Reasonable deck with bla bla bla, ya. Deck yang masuk akal di harga UR-nya adalah Flu Wanderers, tapi ya Flu itu meta deck yang paling murah pada saat itu. Thunder Dragon cuma butuh 3 UR, 2 Titan, 1 Colossus. Entahlah kalau soal itu. Soalnya kita punya banyak staple, sama salah satu Batteryman Solar apa ya? Itu juga UR kan, jadi nggak sepenuhnya bener. Branded dan Vanadium paling mahal. Kalau misalnya kartu-kartu lain di deck lain bakal jadi UR ketika dirilis sekarang, ya banyak lah. Gazelle, Spinny bakal jadi UR kalau sekarang. Sama seperti Moye, Ray, Widow Anchor bakal UR kalau sekarang. Bayangin, coba. Kalau dulu kamu cuma butuh 2 Engage sama 1 Kagari, karena aku pemain Sky Striker kan dulu. Kalau misalnya nanti aku udah nggak bisa bikin deck yang aku mau, kalau misalnya nanti metanya makin nggak fun karena semua di print UR, kemudian mereka nggak berani nge-hit UR, aku berhenti dari Master Duel.
Gladi kita batalkan, teman-teman mau unsubscribe ya silahkan aja lah. Walaupun video mingguannya aku tentang Master Duel, tapi channelku bukan tentang Master Duel doang. Jadi aku nggak punya begitu banyak attachment dengan Master Duel. Mohon maaf aja aku ngomong sekarang. Nah, inflasinya udah mulai makin mahal, apalagi untuk deck-deck yang jelek. Bayangin kamu bikin deck yang jelek, kemudian kamu butuh 10 core UR. Sementara 10 itu bisa kamu masukin ke Snake Eye, nambahin sedikit, udah jadi deck tier 1. Nggak ada alasan untukmu bikin deck jelek, kecuali kalau kamu memang seneng dengan archetype-nya, atau estetiknya, atau gameplay-nya, atau anime deck, apalah, terserah. Untuk kompetitif jelas nggak bisa, tapi untuk Gladi mungkin masih bisa. Gladi kita setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 11. Langsung datang, langsung main, langsung have fun. Bandlist ada di description, jangan lupa dicek dulu. Gamenya sekarang sudah kebanjiran dengan UR. Sekarang kalau kamu mau bikin deck apapun dari awal, apapun yang viable, itu sangat melelahkan dan sangat bikin frustrasi. Setiap deck itu punya 3-4 UR yang berbeda yang harus dimasukin, dan beberapa itu multiple copy, dan kemudian generic UR yang lainnya, staple-staple yang kamu belum pada punya. Kalau misalnya kamu belum punya dari awal, ya payahlah, kamu nggak bisa bikin deck yang kuat. Kalau misalnya deck yang baru, itu UR-nya banyak banget, aku udah nggak mau bikin, aku udah nggak have fun dengan mereka. Terakhir kali deck baru datang, dan kemudian kamu lihat setelah kamu nggak punya kartu lainnya, aku nggak mau lagi begitu, udah. The game system exists to force you to play every day, bla 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 bla. 1000 jam nggak dapet garansi UR itu ngeselin dan bikin frustrasi. Kamu ngabisin banyak resource untuk narik 10 pull untuk mungkin dapat UR, sementara harga UR udah naik. Dalam 2 tahun, deck yang tier 1 itu udah harganya naik 2 kali lipatnya. Bayangin untuk pemain baru gimana. Kalau kamu nonton sampai sejauh ini, aku akan simpulkan dari semuanya. Yang pertama, deck budget untuk beginner adalah Sword Soul dan Mad Mech. Dan kalau kamu kelewatan Sword Soul campaign yang nggak dapet structure decknya, kamu bisa bikin salah satu aja. Atau kamu bisa bikin keduanya kalau kamu emang niat. Kemudian yang kedua, semua orang butuh deck meta yang walaupun nggak terlalu fun, tapi bisa bantu kamu farming gem untuk bikin deck for funmu. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin deck meta yang kamu nggak tahu bakal suka atau nggak, pertimbangkan 2 hal. Yang pertama, masih relevan di OCG ketika dia rilis di Master Duel. Dan yang kedua, udah kompetitif atau bahkan full power kalau bisa. Poin ketiga ini tentang inflasi sih. Kita harus membandingkan harga deck itu dari staple, dari engine, dan dari core-nya. Harga staple dan engine ini yang udah mulai makin naik. Staple-nya makin lama banyak staple yang makin kamu butuh. Kemudian engine-nya juga dulu UR-nya nggak sebanyak sekarang, tapi sekarang udah mulai banyak. Jangan cuma kita bilang, oh ini deck core UR-nya murah, staple-nya ya naik sih, tapi banyak deck yang bisa pakai staple. Engine-nya ya naik sih, tapi banyak deck yang bisa pakai engine. Nggak jujur itu jadinya. Kita tetap harus membandingkan ketiganya udah dalam titik ini. Nggak bisa aku bilang, oh core UR doang. Soalnya dengan pertimbangan player baru yang paling penting untuk tahu harga deck kita yang udah lama sih, agak mahal, ya udah nggak apa-apa lah, mau kok. Tapi kalau yang baru yang misalnya staple aja belum pada lengkap, mau kapan lengkapnya kalau misalnya kepancing beli deck ini, deck itu, tapi ternyata mahal. Engine mahal bisa dipakai di banyak deck. Ya well, sekarang Brave Engine yang pakai siapa? Nanti Bestial juga akan terpower creep. Kita belum datang Horus, tapi Horus aja udah terpower creep sama ini Snake Eye. Nggak semua engine perlu kamu buat. Sama juga dengan staple, udah pada terpower creep. Yang dulu bagus, kamu beli banyak, sekarang belum tentu bagus. Oh, kamu punya droplet, akhirnya nggak kepake. Oh, kamu punya talent, ada 3, akhirnya yang kepake cuma 1, karena kita dapat trust. Inflasi di engine dan di staple itu yang kadang-kadang orang nggak perhatikan. Oh, core-nya masih tetap kurang lebih sama. No. Jadi apa sih moral dari video hari ini? Jujur, nggak tahu. Aku cuma mau ngomel-ngomel tentang harga deck yang sekarang makin mahal aja. Entah core-nya makin mahal, naiknya tapi sedikit doang, tapi engine-nya yang naiknya banyak. Oh, staple-nya yang aku harus koleksi lagi. Banyak yang aku kayak begitu, tapi udahlah, akhirnya kita cuma bisa ngomong doang, ya kan? Nah, ya udahlah, begitu aja untuk hari ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.